Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PIB ingin menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Metal Detektor Sederhana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri sendiri, yaitu Wisida Nugraha dengan akhiran NIM 026. Saya Rizky Anda Vidya Rahma dengan akhiran NIM 632. Saya Sela Dewi Aini dengan akhiran NIM 024. Saya Anjali Fatina Jumat Rizkia dengan akhiran NIM 001. Saya Radifa Ayu Frida Nitya dengan akhiran NIM 009. Saya Judul Sabina dari akhiran NIM 008. Metal detektor sederhana adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda logam menggunakan prinsip dasar kelistrikan dan kemagnetan, tetapi dibuat dengan komponen yang lebih mudah diakses dan desain yang lebih simpel dibandingkan alat detektor profesional. Pada dasarnya, alat ini terdiri dari kumparan koil yang dialiri arus listrik sehingga menciptakan medan magnet ketika kumparan mendekati benda logam. Medan magnetnya berubah dan perubahan ini terdeteksi oleh rangkaian elektronik yang mengeluarkan bunyi atau sinyal sebagai tanda adanya logam. Mengapa sih kita memilih metal detektor? Kami memilih metal detektor karena alat ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan juga mudah dibuat. Metal detektor digunakan dalam mendeteksi benda-benda logam yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mencari kunci ataupun paku yang menyelip di rumah. Dengan membuat alat metal detektor ini, kita bisa mempelajari cara kerja dasar kelistrikan dan kemagnetan. Alat ini mengajarkan kami bagaimana arus listrik membantu kami dalam memahami teori yang sudah dipelajari, tetapi juga menunjukkan bagaimana alat sederhana ini bisa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme metal detektor menggunakan prinsip kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama ada kumparan pengirim. Di sini dialiri arus listrik bolak-balik AC menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada induksi pada logam. Pada medan magnet ini menginduksi arus listrik eddy pada logam yang ditemukan, kemudian menghasilkan medan magnet baru. Kemudian ada yang ketiga yaitu kumparan penerima. Di sini mendeteksi perubahan medan magnet yang disebabkan oleh logam dan menghasilkan sinyal. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan sinyal. Sinyal diproses untuk mengidentifikasi adanya logam. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah solder dan gunting. Nah, bahan-bahannya adalah potensio 5K, kapasitor 4,7 NF, kapasitor 30 PF, kapasitor 100 NF, transistor BC547, resistor 2K2, buzzer speaker, lilitan koil 1,5 meter, kawat, baterai HW besar, pipa, dan tutup toples.
mendeteksi perubahan tersebut. Dengan menggunakan mekanik BFO, alat ini dapat mendeteksi perubahan frekuensi dan mengeluarkan suara dari buzzer sebagai respon terhadap keberadaan logam. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metal detektor sederhana. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah mudah dijangkau, biaya terjangkau. Nah, karena komponen yang murah dan mudah didapat. Yang kedua adalah sederhana, karena mudah dirakit dan cocok untuk pemula. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang praktis untuk memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan. Yang keempat adalah desain kecil dan mudah dibawa. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah dapat mendeteksi logam meskipun sederhana, seperti peniti, kunci, ataupun paku. Nah, selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah jangkauan deteksi yang terbatas. Kelemahan yang kedua adalah kesulitan mendeteksi logam non-magnetik karena tidak efektif untuk logam seperti aluminium. Yang ketiga adalah bisa mengalami ketidakstabilan sinyal. Yang keempat adalah kurang elastis karena desain sederhana dari bahan daur ulang. Yang kelima adalah ketahanan terbatas atau komponen cenderung cepat aus. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.